Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saya kira bahas apa? Kemarin terakhir materinya di neraca pengetahuan. Nah, saya kira bahas tentang alat dan tanda dan kebenaran neraca pengetahuan. Tak singgung saiki ya, bahwa neraca pengetahuan itu yaitu satu tolak ukur untuk apa? Untuk dijadikan parameter mengukur kebenaran ya. Mengukur mana yang benar dan yang tidak. Itu neraca pengetahuan. Jadi neraca pengetahuan itu tolak ukur untuk dijadikan mengukur mana yang benar dan yang salah. Nah, berupa apa neraca pengetahuan itu? Karena itu bersifat pengetahuan. Karena teori ini bersifat pengetahuan, maksudnya bersifat abstrak teori ini, maka neraca itu juga harus bersifat abstrak neraca itu. Tapi seabstrak-abstraknya neraca itu tetap harus bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Kan abstrak nyata. Jadi neraca itu harus kita pahami sebagai satu prinsip yang bersifat abstrak, tapi kita kenali prinsip itu. Caranya mengenali ya berhubungan dengan kenyataan. Bahkan neraca pengetahuan, untuk mengetahui pengetahuan itu benar dan salah, maka dibutuhkan satu neraca. Karena pengetahuan bersifat abstrak, maka neracanya juga abstrak dan juga termasuk pengetahuan. Jadi neraca pengetahuan adalah pengetahuan itu sendiri. Secara hakiki neraca pengetahuan adalah pengetahuan itu sendiri. Tapi secara generik, pengetahuan secara khusus ya, yang dimaksud neraca itu adalah sebab akibat itu, teori kausalitas hubungan sebab akibat itu. Paham nggak gitu? Paham ya? Paham. Jadi kenapa sebab akibat menjadi neraca? Bukan mistar, bukan eksperimentalisme, bukan apa? Karena neraca sebab akibatlah yang bisa mengukur tingkat akurasi dan lain sebagainya. Itu tugas rasio. Makanya kenapa kausalitas itu diletakkan di rasio, bukan di mistar maupun di mikroskop, di tabel-tabel ukuran di bejana, bukan begitu, tapi di rasio. Tentu ya seperti yang saya katakan tadi, neraca ini pasti bisa kita gunakan untuk mendekati kenyataan agar bisa mencapai satu kebenaran. Setelah kita tahu bahwa neraca itu bersifat abstrak, terus kemudian neraca itu dijadikan satu tolak ukur, lalu neraca yang bersifat abstrak itu ketika dia dibawa ke dunia ya, yang diteliti itu sebenarnya apa? Yaitu kenyataan. Kan kenyataan. Nah, kenyataan itu kan kemudian beragam. Nah, neraca ini, si rasio ini bisa kita terapkan secara universal dalam menganalisis seluruh keragaman itu. Nah, jadi si kausalitas ini dia bersifat universal ya dalam pikiran kita. Ketika kita terapkan di kenyataan ya, maka dia harus berbasis pada realitas yang beragam. Gitu. Misal sebab akibat di ilmu hukum, sebab akibat di ilmu sosial, sebab akibat di ilmu teknik, di ilmu sejarah dan lain sebagainya. Kalau kita belajar ilmu teknik,
belajar ilmu sejarah, belajar ilmu hukum, sebenarnya prinsipnya sama, yaitu tinggal melacak konsistensi sebab dan akibat, dicari hubungannya gitu saja. Jadi prinsip belajar ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu sejarah, secara pengetahuan itu sama tingkat kesulitannya. Tinggal kita melacak konsistensi sebab akibatnya. Untuk dipahami itu sama sebenarnya tingkat kesulitan. Mungkin dalam hal keprofesian, dalam hal mengasah skill terhadap tubuh kita itu mungkin berbeda, karena yang satu mungkin bersentuhan murni dengan konsep, yang satunya murni dengan praktek. Ya, itu berbeda dalam hal kemahiran. Tapi dalam hal pengetahuan semuanya bisa dipelajari dengan tingkat kemampuan yang sama. Ali adewe gawe baca. Lalu apa itu yang disebut sebagai satu kebenaran yang hakiki? Sebenarnya kebenaran yang hakiki itu apa yang dia temukan di alam. Kebenaran yang hakiki itu ketika kausalitas yang bersifat universal itu ketika diterapkan di lapangan disadari bahwa partikularitas ya, ketika kan kausalitas yang bersifat universal, ketika berhadapan dengan alam dia kan memandang, manusia ini kan memandang hal-hal yang bersifat partikular, dianalisis dengan sebab akibat. Ketika memandang masalah partikular itu tidak lagi partikular, jadi ketika mengambil prinsip universal satu terus digunakan untuk memecahkan problem manusia yang bersifat partikular, misal hutang, maka kebenaran hakiki dia itu di sini manusia tidak lagi memandang persoalan partikular itu hanya sebatas persoalan partikular, tapi memiliki watak universal sesuai dengan kausalitas yang dibawanya tadi yang bersifat universal. Misal dia membayar hutang, tidak hanya persoalan dia membayar hutang saja, tapi juga persoalan kompleks lebih daripada itu. Atau dia suka perempuan dengan alasan cantik. Nah, makna cantik ini tidak hanya sebatas cantik secara fisik saja, tapi cantik dalam pengertian yang hakiki, misal karena ada unsur peradaban atau unsur apa gitu. Itu yang disebut kebenaran hakiki. Nah, sebenarnya ketika kita memandang dunia, ya, ketika diri kita memandang dunia, itu kita langsung bisa memandang kenyataan dari dunia. Itu. Diri yang saya maksud ini adalah jiwa ya, jiwa. Kita, aku, ya. Kita langsung bisa melihat kenyataan langsung dari dunia yang bersifat universal. Langsung jiwa kita berhubungan secara langsung kita langsung bisa berhubungan dengan kenyataan yang secara hakiki. Jadi ketika jadi kan ada dua tahapan pengetahuan ya. Pertama, mengabstraksi pengetahuan. Jadi yang kenyataan itu belum dikenali ya, terus kemudian diabstraksi menjadi satu pengetahuan kategoris ya, konsep gitu, makulah ya, konsep. Terus konsep itu digunakan untuk menilai alam lagi. Nah, itu kan proses memaknai pengetahuan. Alam itu awalnya dia tidak dikenali sama sekali. Terus ketika berhubungan dengan rasio, lalu rasio memunculkan kategori terhadap alam. Nah, jadi berangkat dari alam memunculkan kategori itu kemudian mau dikelola, dianalisis, kemudian diletakkan kembali terhadap alam. Jadi alam awalnya itu hanya menerima kategori yang diciptakan oleh manusia. Jadi ketika jiwa kita berhubungan dengan dunia, ya, dia akan menangkap makna yang bersifat tasawur atau abstraksi tadi,
makna, langsung ditangkap makna terhadap dunia. Tapi makna itu hadir dalam jiwa, bukan dia hadir dalam kenyataan. Nggak ada makna di kenyataan itu. Makna hanya ada pada jiwa. Lalu makna pada jiwa ini kita lekatkan di kenyataan sebagai nilai. Jadi ada dua tanda ketika kita memandang dunia. Pertama, tanda bahwa kita itu ketika berhubungan dengan dunia langsung bisa melihat makna. Muncul abstraksi sederhana. Ya kan? Kehadiran pengetahuan secara sederhana, misal batu, nah itu. Terus pohon, angin. Langsung muncul itu makna itu. Nah, inilah pengetahuan tipe ini, pengetahuan tipe sederhana ini yang disebut dalam ilmu filsafat huduri sederhana. Itu dia disebut huduri sederhana. Lihat, langsung dimunculkan makna di sini. Oh, itu pesawat. Yang kedua, setelah kita mengetahui itu pesawat, kemudian kita menilai, oh pesawat itu diciptakan oleh Jerman. Terus dia punya 2 baling-baling, bisa ada konstanta Habibie di sayapnya, misal. Maksudnya sing baling-baling bisa gerak-gerak sendiri. Oh, jadi pesawat itu akan dinilai lebih dalam lagi dari makna hanya sekedar pesawat. Ada konteks budaya, filsafat, sosial, moral. Nah, ini yang disebut huduri kompleks. Jadi yang hadir pada jiwa itu ada 2 bentuk kehadiran pengetahuan. Yang pertama huduri sederhana, ketika jiwa kita langsung berhubungan dengan alam. Yang kedua itu huduri kompleks, ketika kita mau memaknai alam. Ya, itu makna yang kita tangkap ketika pertama kali berhubungan dengan alam itu kita maknai lagi menjadi huduri kompleks. Itu. Jadi kita itu pertama menandai secara sederhana. Yang kedua itu adalah kita memberi tanda secara kompleks, kita menandai alam. Jadi mengapa kita bisa menandai? Ya, kenapa? Berarti kan gini. Cara kerja munculnya pengetahuan kategori di dalam diri kita itu tidak terlepas dari akal sebagai alat tadi yang tugasnya adalah melepas. Kan ada melepas awalnya, mengurai, menyusun, mengkategori itu akal sebagai alat. Nah, cara kerja kenapa kita bisa melepas alam tadi tidak lain karena adanya fungsi akal sebagai tajrid atau melepas. Jadi ketika kita berhubungan dengan alam, langsung terlepas itu alam. Secara empiris ya, kalau kita bicara dunia pengetahuan menjadi makna. Tapi makna itu tidak ada di alam, ada di diri kita sebagai tanda sederhana. Terus kita menandai itu bahwa dia adalah kursi, misalnya. Tapi ada muatan kebudayaan, itu juga tanda. Jadi tanda yang kita letakkan di alam sebagai satu jenis pengetahuan, jenis kebenaran, jenis apapun itu yang kita letakkan di alam. Hubungan eksistensial yang kita letakkan di alam. Apa sebenarnya makna tanda itu? Apa sebenarnya tanda itu ya? Kan dia bisa masuk kemana saja. Kita bisa meletakkan itu di imajinasi kita, bahkan nggak harus di kenyataan. Misal unicorn. Berarti kan kita mengkonsepsi atau meletakkan satu nilai gagasan tentang unicorn di benak kita. Bisa di alam, oh itu adalah orang gila misal. Bisa juga di alam, bisa juga di kepala kita. Oh, unicorn itu gini, kita bayangkan. Jadi tanda bisa masuk kemana saja.
Nah, sebenarnya kita itu berhubungan dengan tanda-tanda yang kita ciptakan sendiri. Sultoni arai api. Maka saya berhubungan dengan persepsi api yang saya ciptakan terhadap Sultoni. Jadi ketika saya memandang Sultoni, pada hakikatnya manner saya, cara berpikir saya, cara bersikap saya, secara hakiki berhubungan dengan diri saya sendiri. Karena saya tanda itu saya letakkan pada Sultoni. Padahal di Sultoni secara kenyataan nggak ada makna apa-apa. Tapi kan saya yang beri, saya menyepakati itu. Jadi ketika saya berhubungan dengan Sultoni, sebenarnya saya berhubungan terhadap diri saya sendiri. Ini ibarat cermin, saya bercermin terhadap orang ini kok saya maknai gini, orang ini kok saya maknai gini. Nah, sikap saya ya ditentukan atas persepsi saya terhadap Sultoni. Persepsi sederhana, misal, oh harus baik, harus menjalin kerjasama, menghargai. Ada juga yang kompleks, tidak menyinggung masalah agama, misal karena diskusi agama itu terlalu tabu, misal. Biasanya pada wilayah kompleks ini yang sulit dimengerti oleh orang-orang. Kalau sekedar cicet gini sih nggak masalah. Ada wilayah yang kita sampai hari ini mungkin akan terus salah paham. Ini wilayah sing membuat Sultoni tersinggung ketika bahas tertentu. Itu tadi seluruh tanda yang kita buat, moralitas apapun itu sebenarnya itu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Itu ya. Nah, sebenarnya apa makna kebenaran itu? Jadi modus pengetahuan itu sebenarnya ingin mengenali realitas. Modus pengetahuan ini ingin mengenali tanda yang dia buat sendiri di realitas. Modus pengetahuan ingin mengenali kenyataan berhubungan dengan eksistensi. Modus pengetahuan bukan untuk pengetahuan itu sendiri, tapi modus pengetahuan adalah mengenali tanda yang dia buat. Jadi mengapa terjadi kesalahan dalam penilaian? Itu karena ketika jiwa berhubungan dengan kenyataan, jiwa tidak bisa memantulkan realitas secara hakiki. Ketika jiwa berhubungan dengan kenyataan, jiwa tidak bisa memantulkan kenyataan secara apa adanya. Misal, oh ternyata saya keliru dalam membaca Sultoni, melihat Sultoni, terus apa, mendengar Sultoni. Ternyata saya keliru. Akhirnya apa? Perilaku yang saya berikan ya sesuai dengan apa yang saya lihat. Karena adanya hijab penglihatan tadi. Sehingga saya kemudian dikatakan hate speech misalnya. Gitu. Ada hijab. Nah, dalam konteks pengetahuan, hijab itu adalah hijab persepsi. Hijab persepsi. Yang konteks hati mungkin hijab dosa gitu. Hijab persepsi. Jadi modus epistemologi sejatinya ingin mengenali kenyataan apa adanya, supaya dia bisa berhubungan secara jujur, secara alamiah, natural, tidak dibuat-buat. Tapi apa? Kenyataan yang tampak pada jiwa ternyata juga tergantung oleh kualitas jiwa itu sendiri. Nang ibu epistemologi jiwa itu diibaratkan cermin. Jadi ketika kenyataan itu terpantul pada dirinya, itu kalau cermin itu bernoda maka bayangannya tidak bisa maksimal. Nah, seluruh tanda-tanda yang ada di alam ini adalah tanda yang hadir pada jiwa yang diletakkan pada kenyataan atau yang kemudian diletakkan di luar jiwa.
Modus pengetahuan adalah mengenali kenyataan. Ma'rifatullah, ma'rifat. Modus pengetahuan adalah ma'rifat, kenal. Karena kenal maka dia ada hubungan eksistensial, berefek kalau sudah kenal. Kalau tidak kenal ya tidak berefek. Ada hubungan eksistensial, makanya saya bisa berhubungan dengan Roni, saya bisa bercanda, bisa tertawa bersama, karena ada hubungan eksistensial. Saya sudah kenal. Ada hubungan eksistensial, ada ketergantungan, ada tergantung, ada ketergantungan. Jadi makna modus pengetahuan adalah mengenali kenyataan. Nah, itu. Nah, kebenaran itu letaknya pada hubungan eksistensial. Jadi hubungan eksistensial itu bisa dikatakan ketergantungan atau mengenali, atau ya ketergantungan, kecenderungan. Itu ada hubungan tanpa hijab kalau sudah ada hubungan eksistensial. Nah, ini di luar konteks epistemologi kalau sudah bahas tanda sama kebenaran hakiki, karena sudah tidak membahas alat. Yang dibahas adalah jiwa yang di dalam dirinya itu memunculkan kategori pengetahuan yang kemudian disebut pengetahuan huduri. Nah, kenyataan ini itu ibarat sesuatu yang suci sebenarnya. Kenyataan ini suci. Dia itu apa adanya, kenyataan itu. Kenyataan ini apa adanya. Dia sesuatu yang suci. Ya karena hanya kenyataan. Terus kemudian muncul makna bahwa itu menindas, itu jelek, itu tidak baik dan lain sebagainya, itu karena jiwa yang memaknai. Sehingga ketika diksi tidak baik itu dimunculkan, seringkali orang yang tidak mengenali kesucian kenyataan akan memandang diksi tidak baik itu punya musuh, atau bahkan kebaikan sendiri itu punya musuh. Maksudnya begini, alam ini suci ya, terus kita simpulkan bahwa kita itu harus berjihad fisabilillah ya. Karena apa? Ternyata banyak yang tidak suci di alam, lalu dia jihad. Ketika jihadnya itu kemudian tidak selaras dengan kebutuhan alam ya, atau apa, itu biasanya bersifat kontraproduktif. Desik ngene sampai gini ada yang ditanyakan enggak kira-kira? B. Paham enggak kira-kira? Jadi pada wilayah neraca pengetahuan sebab akibat itu ya, yang kemudian dijadikan satu tolak ukur untuk menilai pengetahuan yang benar dan yang salah. Tapi tidak sesederhana itu untuk menilai itu sebenarnya. Karena sebab akibat itu di wilayah kenyataan itu memecahkan hal-hal yang bersifat spesifik. Nah, lalu kebenaran hakiki itu letaknya di mana? Kan hal-hal yang bersifat spesifik itu dia akan terus berubah. Nah, itu. Jadi ketika kita menggunakan prinsip kausalitas ya, terus kita menggunakan itu di alam, lalu di alam ini apakah ada sesuatu yang bersifat hakiki, yang tidak bersifat partikularitas yang akan kita pecahkan? Kalau hanya kita mengurusi hal-hal yang bersifat partikularitas, maka selamanya kita akan terjebak dalam partikularitas, dan partikularitas itu selalu baru. Dunia ini bergerak dan memunculkan partikularitas yang baru. Apakah ada satu hal yang universal di alam sehingga prinsip kausalitas ini langsung berhubungan terhadap sesuatu yang universal itu, atau kausalitas yang universal yang ada di alam?
Jadi ada dua kausalitas ilmiah yang dan kausalitas rasional ya. Ilmiah itu nanti apakah ada di ilmiah ini kausalitas yang bersifat universal. Itu ya. Nah, ternyata begini caranya menganalisa. Berarti ada dua jenis kehadiran dalam diri kita. Pertama, kehadiran kausalitas di alam rasional kita. Yang kedua, kausalitas yang kita mau bawa di kenyataan. Ya, kemudian kita bahas dalam ilmu tanda tadi. Ada pertanyaan? Oke, paham gak kira-kira? Produk teknis ini. Oke, go. Paham, berarti cerdas berarti. Paham, piye Ton? Paham Ton? Terkait tentang tanda-tanda kebenaran. Apakah selalu ketika kita berusaha menggali kebenaran, artinya pada manusia atau orang ya yang tidak belajar epistemologi itu sebenarnya sudah pernah mencapai tanda yang kedua, yaitu huduri kompleks. Huduri kompleks itu selalu dicapai, nggak harus kita belajar epistemologi. Huduri kompleks itu ada beberapa macam, misal agama, sosiologi, sosial, budaya, moral. Itu yang disebut huduri kompleks. Kan ada sistem tatanan agama di sini, sistem tatanan agama di moral di sini, sistem agama sosial, politik di sini. Pemahaman kita tentang politik agama itu yang disebut sebagai huduri kompleks. Yang huduri sederhana misal sultani, TV, kipas angin yang bersifat sederhana, itu huduri sederhana. Huduri kompleks yang tadi. Katakanlah kita batasi antara huduri sederhana dan huduri kompleks. Ketika kita sandingkan dengan yang namanya alat epistemologi, apakah di huduri sederhana ini karena dia sangat fenomenal ya, artinya apa yang dilihat itu, apakah huduri sederhana ini hanya pada batasan indera? Ya, dia konsep yang berasal dari persepsi indrawi. Nanti huduri kompleks selanjutnya membutuhkan rasio. Lebih kompleks lagi, membutuhkan rasio. Makanya kita bagi. Pertama huduri sederhana, konsep-konsep sederhana yang hadir dalam diri kita. Etika itu sudah kompleks. Dia berisi tentang perilaku, tentang baik dan buruk, etika. Berarti ya apa sih yang sederhana itu kan identifikasi ya, yang bersifat indrawi, tahapan pertama. Nah, ketika kita berhubungan dengan alam, maka yang hadir pada diri kita itu awalnya huduri sederhana. Hanya menangkap fenomena. Lah huduri kompleks itu kadang masuk dalam alam bawah sadar, karena misal sudah dididik sejak kecil, sudah menjadi satu sistem dalam diri kita, atau kita ketemukan sendiri dalam perumusan ketika kita berhubungan dengan huduri sederhana. Jadi ada aku, ya misal ada jiwa yang berhubungan dengan alam, yang memandang sesuatu. Ada jiwa yang memandang sesuatu, kemudian sesuatu itu dinamai gelas. Nah, gelas ini bukan muncul dari sesuatu, tapi jiwa yang memaknai itu. Nah, gelas ini adalah kategori atau tanda yang diciptakan jiwa, bukan sesuatu. Lalu sesuatu sendiri itu apa? Nah, sesuatu sendiri itu yang kita sebut sebagai sesuatu yang tak terbatas, suci. Kemudian salah, misal kita ada jiwa memandang sesuatu sehingga sesuatu itu gelas, ternyata bukan gelas. Berarti kan ada kualitas jiwa ketika memandang sesuatu yang tidak semestinya. Ya, yang ada kotor lah bahasanya, itu bukan berarti dia berdosa, tapi kotor, tidak memantulkan sesuatu sebagaimana adanya, yang hakiki. Sesuatunya tidak salah. Oleh orang yang jahat
ya itu jahat, gak salah. Ya memang begitu orang jahat. Tapi sesuatu makna yang kita letakkan, makna itu meliputi dua, udri kaupat dan udri istrana yang bisa mengatur tata perilaku kita, cara berhubungan dengan dia, itu berbeda lagi. Nah, kebenaran itu ketika kita mengenali kenyataan atau makrifat. hubungan eksistensial. Nah, dan menjalin hubungan eksistensial, misal umat Islam itu bersaudara, basudara misal. Lah itu ada penindasan, kita nggak menangis misalnya, kita nggak menitikkan air mata, berarti nggak ada hubungan eksistensial. Nah, makna persepsi, kalau dalam makna pengetahuan itu kita menghilangkan hijab persepsi. Salah satunya modus epistemologi itu adalah melalui pengetahuan, itu adalah supaya kita bisa mengurai mana yang rancu, mana yang tidak logis gitu, mana yang tidak epistemik. Dalam modus pengetahuan, kita menggunakan epistemologi. Kalau dalam modus keimanan atau kebenaran yang hakiki, yang sejati, itu tidak hanya dengan pengetahuan, tapi pengetahuan selalu memunculkan bahasan yang bersifat akademik, ilmiah. Makanya dibuat kampus itu berbasis pengetahuan, bukan berbasis keimanan atau doktrin gitu. Saya mohon maaf sebelumnya berusaha ekstrim sedikit. Bagaimana ketika itu mimpi? Mimpi itu juga ada dua. Kamu di dalam muatan mimpimu itu kan ada yang bersifat jiwamu yang memaknai itu dalam ruang mimpi, begitu kan? Nah, pengetahuan tentang jiwa ini sampai hari ini itu masih dalam tataran alam bawah sadar. Itu alam bawah sadar yang kemudian mengontrol peringatan kita ketika kita hidup di alam. Yang menteorikan pertama kali adalah Sigmund Freud, psikoanalisis. Lalu misal ruh, bayang-bayang, belum sampai dalam tataran itu. Padahal alam bawah sadar itu seperti gunung es. Lihat jari ini siapa? Sigmund Freud. Yang tampak di permukaan ini, kesadaran itu cuma berapa persen. Di belakangnya itu ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Yang itu lebih kompleks. Kadang misal hanya dengan memberi minum, langsung dia berubah secara kejiwaan. Ada irisan-irisan yang kita tidak mengerti dalam penjelasan Sigmund Freud. Nah, misal mimpi itu adalah jiwa yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Tetap akan memunculkan satu kesadaran yang bersifat berduri, hadir sebagai sesuatu yang sederhana. Misal kamu kemudian terbang, pindah-pindah, itu serumit itu jiwa. Begitu basudara. Karena makanya mimpi itu bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan dengan mudah. Karena jiwa berhubungan dengan dirinya sendiri. Makanya ilmu tafsir mimpi, bukan berarti kemudian setiap tafsir mimpi itu pasti benar ya, atau karena pseudo mimpi. Harus ada muncul istilah baru, pseudo mimpi misalnya. Pseudo mimpi atau mimpi yang palsu atau ada apalah, kecapean atau gimana. Tidak semua mimpi itu menunjukkan satu jiwa yang berhubungan dengan eksistensi atau kenyataan yang hakiki. Nah, modus pengetahuan itu sebenarnya karena dia punya watak curiosity ya, selalu mencapai kesempurnaan. Dia itu ingin mengenali kenyataan yang sempurna itu bagaimana. Nah, kebenaran hakiki itu ada pada ketika kita itu tergantung, ada hubungan eksistensial. Kalau kita mau minum, kita selalu tergantung dengan gelas. Ada satu momen kita nggak tergantung dengan gelas, pasti pakai botol. Gitu. Jadi fungsional, jelas. Aku mau mandi, golek sabun. Itu makna kebenaran hakiki. Ada
ketergantungan, ada hubungan, ada penjelasan. Aku berhamba kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sebagai satu kebenaran hakiki, maka dia hadir pada dirimu sebagai satu ketergantungan dan punya efek yang sangat besar. Yang dalam hidupmu masuk pada beringai dan sebagainya. Kok dalam tataran hubungan terhadap manusia yang lain itu lain lagi kan? Nah, itu nanti ya berhubungan dengan hubungan terhadap sesuatu yang lain juga. Enak mana yang tanya? Takono. Sul. Ini mas, yang tadi kausalitas ilmiah sama yang rasional, mungkin bisa jelaskan. Lah, kan letak kausalitas dulu sebagai satu prinsip kan di apa ini? Di alam rasio, di suprasio kan. Nah, itu kita sebut sebagai kausalitas rasional. Karena kan dia sebagai satu prinsip mandiri yang ada di rasio. Nah, ketika dia kemudian menjadi satu pisau analisa yang di alam ya, maka kita akan membangun satu hipotesa ya terhadap alam kan. Nah, hipotesa itu membutuhkan alat ukur untuk membuktikan bahwa alam ini atau penelitian itu valid atau tidak. Nah, untuk membuktikan penelitian itu valid atau tidak, dicarilah satu hubungan sebab akibat yang bersifat ilmiah. Misal begini, air mendidih, maka harus ada satu sebab, misal air dan api. Ya, itu sebab air dipanaskan ya dengan api, maka muncul hubungan kausalitas yang disebut sebagai mendidih. Jadi sebab dan akibat itu bersifat ilmiah. Ada air, ada api. Nah, hubungannya itu adalah satu proses yang ada pada alam juga, mendidih. Jadi ada satu kausalitas yang bersifat rasional dan kausalitas yang bersifat ilmiah. Nah, kausalitas yang bersifat ilmiah ini ketika dia berhubungan dengan sesuatu yang bersifat rasional, itu sifatnya bagaimana? Kan ini bersifat rasional, ini bersifat ilmiah. Lalu yang rasional ini tidak mungkin akan berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah. Pasti juga berhubungan dengan sesuatu yang bersifat rasional juga. Gitu. Karena ilmiah ini tidak bermakna apa-apa dalam diri kita. Dia hanya physically. Apa yang ada pada realitas apa yang ada di kenyataan yang bisa berhubungan dengan sesuatu yang non materi yang ada pada akal kita. Itu tetap ya yang rasional tadi, yang apa kayak menyimpulkan hipotesa atau kausalitas di alam itu. Nah, jadi sebenarnya kan ini rasional ya. Apa kausalitas yang bersifat universal yang di alam? Ini kan partikular. Lalu kausalitas yang universal yang di alam itu apa? Yang berdiri sendiri, tapi yang bersifat universal, yang bisa berhubungan dengan kausalitas rasional. Aku ini istilahnya kausalitas rasional ya. Sudo mimpi. Enak gue istilah sudo mimpi. Nyata gue. Salah ya kok. Sepi banget. Iku. Jadi ngono. Tadi begitu apa kausalitas yang ada di kenyataan itu yang bersifat universal. Nah, untuk mencari hubungan antara kausalitas yang bersifat rasional dan kausalitas yang bersifat ilmiah ya, yang di dalamnya itu ada modus universal, maka kita membangun satu hipotesa. Sebenarnya yang muncul dalam jiwa kita itu apa? Kita bagi, ada huduri sederhana, ada huduri kompleks sebagai satu tanda.
ada misal apa pengetahuan sederhana yaitu tentang persepsi, biasanya lahir karena persepsi indrawi. Ada pengetahuan dari kompleks yang ada pada jiwa kita juga ya, yang biasanya berhubungan dengan etika, moral dan lain sebagainya. Nah, prinsip kausalitas itu adalah bagian dari kehadiran yang ada pada diri kita, termasuk prinsip kausalitas, prinsip kontradiksi itu juga hadir dalam diri kita. Semuanya hadir dalam diri kita, memenuhi satu kategori tertentu, kategori kausalitas, kategori apa. Jiwa berhubungan langsung terhadap kenyataan, dia memunculkan setiap kategori atau tanda sejauh kenyataan yang dia lihat, yang dia kenali. Dia tangkap seluruh makna yang bersifat sederhana atau dia tangkap seluruh makna yang bersifat kompleks, budaya, moral, etika, estetika dan sebagainya. Terus apa yang dia tangkap dia letakkan kembali di alam sebagai satu hal yang berhubungan dengan dirinya. Dia meninggalkan jejak, karena dengan jejak itu dia tidak tersesat. Kalau dia tersesat dia gila, karena jejak yang dia tanamkan hilang. Jadi ini kemenur oleh secara orang sehat. Misal aku senang nama Sultoni, terus aku gak bisa berhubungan sama Sultoni, maka aku gila. Karena harusnya aku bisa, karena sudah aku letakkan pengenalanku terhadap Sultoni di sini. Aku nggak menyebut kamu Roni, ya aku gila. Maksudnya dalam pengertian ini jiwa bermasalah, ngono ya. Maintenance jiwa. Nah maka sebenarnya kesalahan itu kena di mana? Bukan di kenyataan, tapi pada jiwa yang berhubungan dengan kenyataan. Ngono ya. Lah ngono sih. Nah, jiwa itu berdebu. Makanya supaya kenyataan itu terpantul secara sempurna, maka jiwa itu dibersihkan. Ada istilah tazkiyatun nafs. Apa? Penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Suci dalam pengertian begini ya, kenyataan itu suci. Dia menampakkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran kita yang harus disucikan dalam konteks ilmu pengetahuan dengan banyak belajar, dengan mempersepsi, latihan persepsi ini sebenarnya apa, sampai kemudian apa yang kita simpulkan dalam satu nilai tertentu yang bersifat partikularitas itu berhubungan dengan eksistensial, kesadaran eksistensial yang ada di alam dan kemudian kita. Ada pertanyaan? Beko, bisa jelas sama gak kira-kira? Diulang-ulang baik kita bisa ya. Gak ada sih kita materi terakhir. Misal aku ada di mana-mana. Wismus. Tapi kok aku gak iso ndelok. Ngono lho. Wismus. Tapi tapi kau cari aku dengan pengeras suara. Iya. Puisi. Kau bilang aku ada di mana-mana, tapi kau panggil aku dengan pengeras suara. Nah, makna ada di mana-mana itu bukan berarti begitu kan? Iya, tapi memang dia ada di mana-mana dan dia ingin kita kenali. Dia rindu untuk dikenali. Tapi kita dengan mata, hati, telinga, apa pasyar dan lain sebagainya, kita gak bisa mengenali karena ada hijab yang ada pada jiwa. Jangkauan cermin berarti berdasarkan sejauh mana dia mengenali jangkauan. Iya, sesuatu ini selalu ingin kita kenali karena jiwa membatasi, padahal realitas tak terbatas, tapi jiwa membatasi. Ego membela sesuatu ya, padahal yang harus dibela adalah dirinya sendiri. Membela sesuatu yang ada di dalam diri.
dirinya sendiri yang harus dibela, disucikan, dirinya disucikan, sehingga realitas yang tampak itu bisa disikapi secara ilmiah, secara apa? Natural, ya, secara alamiah, secara ya kayak daun jatuh, ngono lho. Kayak angin berembus ketika kita berhubungan dengan alam. Oh, revolusi, ngono lho. Ngerti? Ini kajian dalam tanda dan kebenaran hakiki. Aku ada di mana-mana. Makanya dalam ayat-ayat kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Sing wa alam adama asmaul maratul sing telah aku jadikan telah aku ajari Adam itu nama-nama seluruh dunia, ya Ustaz. Seluruh dunia banyak nama-nama. Telah aku ajari Adam itu nama-nama. Bahkan yang nenek hadis itu bahkan di telapak kaki Adam yang nangis sore gitu. Adam tahu di seluruh telapak kaki manusia misalnya, analog ini kan itu Adam tahu ada apa ini misalnya. Jadi kan pengetahuan ini minor lah. Jadi akhirnya ayatnya diperkuat misal ambek kerangka-kerangka epistemik yang berhubungan dengan pengetahuan persepsional. Misal Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Wong lek metu-metu sulbi kuwe dia itu latak lamuna dia itu tidak mengerti apa. Terus dia kayak alat epistemik yang disebut wajah ala lakum syam'a penglihatan pendengaran wal basyara penglihatan wal afidah dan akal supaya dipergunakan alakum tashkurun bersyukur. Itu karena dia awalnya nggak tahu, kemudian pasti akan mencari tahu menuju kesempurnaan, menuju kebebasan yang hakiki, menuju yang keindahan yang hakiki, seksualitas yang hakiki gitu. Mengukur itu jenis. Berarti itu hadis atau peribahasa Arab yang Man arafa al-ilmu nurun itu sebenarnya menggambarkan prosedur tatanan epistemologi. Artinya apa itu? Ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Ya kan ketika kita sandingkan dengan kualitas jiwa, ketika kita belum mendapatkan maka belum ada cahaya. Ketika ada cahaya, ilmu itu datang bersandingan dengan cahaya. Ya, dalam perspektif pengetahuan banyak puisi-puisi yang lahir di situ. Ilmu cahaya, misal ilmu itu cahaya jiwa hati yang menggerakkan misal. Dalam perspektif lain, dalam perspektif hati kadang hati yang cahaya, hati yang suci, hati yang Tapi dalam perspektif pengetahuan ilmu itu cahaya. Dalam sudut pandangku ngono. Al-ilmu nurun. Bisa menerangi dan itu membuat kita itu mukasyafah bahasa. Bisa meneropong, bisa menembus batas cakrawala, mengungkap kisi-kisi hati. Dari langsung kan terus tadi puisi. Nah itu jadi bagaimana cara kita mencapai satu kebenaran yang hakiki, membersihkan jiwa, meningkatkan persepsi, belajar, ya, mensucikan jiwa. Pastinya karena kenyataan yang hakiki hanya bisa kebenaran yang hakiki, ya, hanya bisa lahir dari hubungan antara jiwa yang hakiki dan kenyataan kan yang dari awal sudah hakiki. Disebut makrifat gitu. Itu maka muncul kebenaran hakiki. Kebenaran itu kan hubungan yang seperti yang kemarin kita jelaskan, hubungan eksistensial yang sebab akibatnya itu jelas dan saling berhubungan dan tergantung.
ngono. Wes, Sampun. nek ditanya wis takono. Ki sapa? Rocky. Ojir. Jadi kita review singkat ya dari materi. Bukan ya Pak. Jadi pertama kita bahas ideologi dan pandangan dunia. Maksudnya kita mau menunjukkan urgensi pengetahuan bahwa pengetahuan itu ingin mencari kemana jiwa akan mengarungi perjalanan hidup ini ketika dia berbicara tentang pengetahuan. Ternyata dia ingin mengenali realitasnya Kiki. Dia ingin mengenali realitasnya Kiki. Sehingga dia tuh ketika berhubungan dengan realitas dia bisa tahu porsinya atau batasnya, sehingga dia bisa mengaktualisasikan keinginannya, kehendaknya, kebebasannya secara hakiki juga. Tidak terganggu, tidak marah, tidak apa. Nah, itu apa? Ketika kita bahas ideologi dan lain sebagainya dalam rangka itu. Ketika kita mau berhubungan dengan kenyataan, satu-satunya adalah yang kita punya adalah ini, akal dan indera. Berhubungan dengan kenyataan, maka kita harus meningkatkan persepsi kita, menyisihkan akal-akal atau persepsi-persepsi kita terhadap kenyataan. Dan nanti kajian-kajian terhadap kenyataan atau jiwa yang berhubungan dengan kenyataan itu banyak ilmunya yang bahas. Tidak lagi hanya dalam tatanan pengetahuan konseptual atau logika, misal pengetahuan tentang makanan yang dimakan oleh diri kita sehingga jiwa kita itu kuat, gak gampang ngantuk misal. Berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan kadar oksigen, berhubungan dengan banyak hal yang membentuk jiwa melalui tubuh kita. Karena jiwa itu selain berhubungan dengan persepsi kita, tapi juga berhubungan dengan tubuh kita. Apa yang dipegang oleh tangan, yang disinarkan oleh kepada mata, yang berembus melalui kulit kita itu pasti akan menentukan jiwa kita. Ya, secara eksistensial karena ya itulah pokoknya. Katanya panjang, ada pertanyaan? Wes yo? Wes, paham. Kok baru kita ngopi santai, iki diupload nang podcast 3 podcast kurang diupload ya. Sing pertama ngantuk tetap tak upload aku. Sebentar tak aja. Assalamualaikum.